warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas perbaikan mobil Daihatsu Rocky plat AB yang datang hari Senin kemarin. Sebelumnya saya ceritakan dulu permasalahannya. Ini berdasarkan cerita dari pemiliknya, mobil ini tenaganya tidak sama dengan mobil TAF-nya yang lain. Karena beliau itu juga punya mobil Rocky atau TAF GT itu tidak hanya satu ini, tapi ada juga yang lainnya. Sehingga beliau itu hafal performanya, bisa membandingkan antara satu dan lainnya. Dan mobil ini tenaganya tidak sama dengan mobil Rocky-nya yang lain. Nah, jadi ini dibawa ke sini supaya untuk dicari itu penyebabnya apa. Dan beliau juga meminta untuk memperbaiki oli-oli yang bocor. Nah, kalaupun perlu diturunkan mesinnya, beliau juga mempersilahkan. Jadi intinya, kalau emang kompresnya bocor, ngobos atau bagaimana, itu boleh diturunkan untuk memperbaiki performanya supaya sama dengan yang lainnya. Karena ini menurut pemiliknya itu lemot banget ya teman-teman ya. Sebelumnya juga akan kita coba dulu bagaimana rasanya mobil ini. Dan sebelum kita turunkan mesinnya, tentu saja ini akan kita periksa terlebih dulu. Dari yang ringan-ringan dulu ya. Jadi terutama dari tekanan kompresinya itu kita cek dahulu teman-teman. Mobil ini emang rasanya powernya itu kurang, tapi kalau digas itu malah asapnya yang banyak dan tebal. Jadi kalau kita lihat di belakang, lewat spion, itu asapnya banyak dan tebal, sedangkan tenaganya itu menurut saya kurang dibanding dengan yang lainnya. Nah, ini masih kita cari penyebabnya adalah apa. Yang jelas ini terlalu banyak solar, tidak terbakar dengan sempurna, entah diakibatkan karena kurangnya pasokan udara ataukah kurangnya tekanan kompresi. Soalnya mobil ini kalau dilihat ngobosnya, itu sebenarnya ngobosnya juga tidak seberapa sebenarnya, tapi kok powernya kok menurut pemiliknya juga jauh beda dengan TAF-nya yang lain. Karena mobil ini pemiliknya juga mempunyai TAF yang lain sehingga hafal perbandingannya. Untuk suara mesinnya itu seperti ini. Untuk mesin ini non termostat ya, jadi tidak ada termostatnya, temperatur tidak tercapai dengan baik. Untuk radiator sudah tidak standar lagi, ini karetnya sudah dihilangkan. Seperti ini menyebabkan tekanannya radiator itu enggak ada ya. Jadi menurut saya ini kurang pas karena ini menjadi tidak bertekanan dan sepertinya efeknya juga kurang bagus. Air radiator juga berkurang ya ini. Reservoirnya berkurang. Selain itu kita juga diminta untuk memperbaiki kebocoran mesin, oli mesinnya. Kita akan mencoba mengukur tekanan kompresi mobil ini. Ini ketemu berapa bar ya. Kita ukur yang nomor 2. Yo starter yo. Yo. Tekanannya tinggi ya, di atas 30. Yuk nomor telu yuk starter. Oke, di atas 30. Dah, bagus. Yo. Nomor 4 yuk starter.
32. Semuanya ini tekanan kompresinya di atas 30, jadi mesinnya normal, nggak ada bocoran kompresi. Syarat dari pembakaran yang optimal pada mesin diesel untuk menghasilkan tenaga yang baik itu adalah syaratnya 1, tekanan kompresi yang cukup, 2, jumlah bahan bakar dan udara yang seimbang, ketiga adalah timing penyemprotan yang tepat, keempat adalah temperatur kerja yang ideal. Apabila poin-poin tersebut tercapai, insya Allah mobil itu akan standar tenaganya. Saya bilang standar itu berarti ya itulah standarnya. Kalau emang bagus itu ya emang bagus, tapi sesuatu itu lebih baik standar. Standar dari pabriknya gimana? Emang ada mesin itu yang dioprek-oprek sehingga menghasilkan tenaga yang lebih, tetapi itu semua tentu saja di luar spesifikasi pabrik ya. Semisal mesin diesel kurang bertenaga ya, terus ditingkatkan rotor headnya, ditinggikan, terus jumlah solarnya diperbanyak, itu juga akan bisa menambah tenaga, tetapi itu juga bisa malah mengurangi tenaga. Semisal apabila terlalu banyak solarnya dibanding udaranya, itu bukannya tenaga malah bertambah, tetapi kemungkinan tenaga juga malah akan turun. Nah, ini kompresinya rata, bagus, 30 lebih. Ini sekarang akan kita cek tekanan nozzle-nya berapa. Kalau terlalu tinggi kita turunkan, kalau terlalu rendah kita naikkan. Tekanannya kita rata-rata di 130 saja. Nah, ini kita coba tekanannya berapa. Kita lihat tekanannya berapa nozzle ini. Ternyata tekanannya 170 ya. Ini kita kembalikan ke 130 saja. Ini nozzle-nya baru semua tapi tekanannya tinggi banget. Coba kita turunkan ke 130 standarnya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, ini alat tester saya ini sebenarnya bukan alat tester standar ya, karena ini bikinan sendiri. Tapi insya Allah ini akurat kok, karena yang menjadikan patokan adalah manometernya. Kalau manometernya standar, model apapun testernya itu juga tetap standar. Kan yang diukur kan tekanannya kan, bukan alatnya. Jadi walaupun alatnya itu bikinan sendiri dari dongkrak hidrolis 2 ton, tapi selagi manometernya itu adalah manometer yang standar, katakanlah merek Wipro lah, itu kan juga sudah standar ya. Jadi dengan alat tester yang pabrikan pun hasilnya juga sama, karena tujuannya sebenarnya adalah untuk mengukur tekanan pembukaan nozzle. Jadi dengan alat ukur model manapun, tester apapun itu sama saja. Yang penting manometernya, alat pengukur tekanannya itu adalah standar. Kita turunkan tekanannya ke 130, lihat. Ternyata semprotannya yang tekanannya 130 itu lebih halus dan lebih sedikit daripada yang tekanannya tinggi ya. Lihat, kita bandingkan sebentar. Yang tekanan standar itu ternyata malah semprotannya itu lebih sedikit ya daripada yang tekanan tinggi. Nah, lihat, kita bandingkan. Nah, ini Daihatsu Rocky yang sebelumnya itu asapnya tebal banget pada saat digas dan tanjakan. Ini sudah kita kurangi ya jumlah solarnya, load solarnya. Karena menurut pendapat saya, antara bahan bakar dan udara itu harus seimbang ya. Kalau terlalu banyak udaranya itu juga tidak bertenaga. Apalagi kalau terlalu banyak solarnya itu sama-sama juga tidak bertenaga. Karena pembakarannya tidak terjadi dengan maksimal, sehingga banyak solar yang tidak kebakar dan akibatnya panas, pembakaran pun kurang. Nah, ini setelah kita kurangi load solarnya dan klepnya sudah kita ratakan dari sebelumnya 0,35 menjadi 0,25. Ini kita pakai nanjak dengan beban AC, padahal ini nanjak pol ya, terus gigi 2 ini masuk gigi 2.
itu asapnya di belakang sudah tidak terlalu tebal seperti sebelumnya. Sebelumnya dipakai, jangankan pakai nanjak, dipakai jalan saja pedagang diinjak, asapnya seperti cumi-cumi ya, tebal banget yang belakang itu. Nah ini sekarang sudah jalan rata, asapnya tipis di belakang, tidak kelihatan. Jadi saya rasa ini alhamdulillah sudah ada peningkatan ya. Tenaganya emang agak naik dan asapnya pun agak turun. Terus timing bus stopnya tadi kita posisikan di tengah-tengah. Sebelumnya itu terlalu maju menurut saya. Nah ketika coba kita tengahkan, kita mundurkan dikit, ternyata kok malah lebih enak menurut saya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, ini tadi prosesnya, klepnya kita setel juga. Karena setelan klep sebelumnya itu adalah 0,35. Nah, itu terlalu longgar ya, menurut saya terlalu longgar. Akhirnya kita rapatkan ke 0,25. Efeknya apa kalau terlalu longgar? Kalau terlalu longgar itu menyebabkan bukaannya atau durasi pembukaannya juga akan berkurang. Sehingga otomatis dia juga akan menurunkan efisiensi volumetrik. Maksudnya itu pengisian udara ke dalam silinder itu menjadi berkurang karena katupnya buru-buru menutup. Nah, kalau setelannya standar itu memang sudah dirancang oleh pabriknya. Jadi yang paling tepat adalah Daihatsu Rocky ini adalah 0,25. Ditutup klepnya sudah ada tulisannya seperti itu. Kalau dilonggarkan ya nggak tahu lah penyebabnya. Pokoknya kalau dilonggarkan pastilah ada efeknya. Antara lain berkurangnya efisiensi volumetrik. Kalau masalah kerapatan katup, kalau terlalu longgar itu rapatnya sih rapat, tapi udara yang masuk menjadi lebih berkurang. Dan pembilasannya atau overlappingnya itu menjadi pendek. Akibatnya apa? Pembilasan udara di dalam ruang bakar antara gas buang dan udara yang masuk itu menjadi kurang bersih. Jadi karena overlappingnya menjadi pendek. Nah kalau terlalu longgar ya, jadi yang paling tepat adalah 0,25. Itu sudah ideal. Jadi pengisian udara ke dalam ruang bakar itu menjadi lebih baik. Terus ini tadi timingnya sebelumnya terlalu maju, akhirnya kita mundurkan sedikit. Nah, terus waktu saya coba, sebelum saya coba tadi ya, tadi ini belum lupa saya tidak videokan. Tadi masih tebal asapnya, akhirnya load solarnya kita kurangi. Karena apa? Karena terlalu boros itu juga menyebabkan mesin tidak bertenaga. Karena jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar, ke dalam silinder, itu tidak seimbang. Kalau terlalu banyak solarnya dibanding udaranya, itu otomatis ledakannya atau panasnya itu juga berkurang karena solar dan udara tersebut tidak bisa terbakar dengan bagus, kebanyakan solarnya, sehingga asapnya menjadi tebal. Nah ini sudah sangat jauh berkurang, tenaganya sudah naik, terus asapnya jauh berkurang. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Saya juga sebenarnya itu bukanlah ahli diesel sebenarnya, bengkel biasa. Dulu awal-awalnya itu sebenarnya malah bengkel bensin. Nah saya belajar sambil jalan, sambil mengamati, sambil membaca, sambil sharing-sharing. Akhirnya berawal dari ramenya bengkel Panther, akhirnya ada juga merek lain yang datang seperti Daihatsu Rocky, Daihatsu TAF, ada Mitsubishi Kuda. Itu dikiranya saya ahli diesel, padahal sebenarnya saya bengkel biasa yang masih juga taraf belajar. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah ini Daihatsu Rocky ini sudah ada peningkatan. Kita tinggal akan besok mencari yang bocor, terus bisa dikabarkan kepada pemiliknya. Mengingat ini kompresinya masih bagus, jadi nggak perlu diturunkan. Kalau yang punya mobil berkata diturunkan nggak apa-apa mas, tapi kalau kompresinya masih 32, kenapa kalau diturunkan? Nanti diturunkan diganti ring shaker, tekan kompresinya, kalau cuma meningkat 1 bar kan percuma. Jadi ini saja sudah masuk dan sudah layak. Oke teman-teman, semoga sukses.